Di sini sebagai Cipangestu akan menyampaikan tugas lab untuk IT esensial, tugas lab 11.1.2.10 untuk lab untuk menjelajahi desktop Windows. Pertama-tama untuk langkah pertama untuk menjelajahi desktop Windows, pertama kita akan masuk ke desktop Windows-nya. Kemudian kita akan ditampilkan beberapa icon, file ataupun shortcut ya. Di sini adapun file shortcut yang pertama dari Scalbin, kemudian ada file software untuk art gaming, kemudian ada file software untuk Flashback Pro-nya. Kemudian apa saja informasi yang dapat ditampilkan biasanya di desktop ini ya ada shortcut, Scalbin, file-file yang digunakan oleh pengguna dan lain sebagainya. Kemudian langkah kedua itu menjelajahi start menu. Menjelajahi start menu, di sini kita dapat mengklik untuk tombol Windows-nya di bagian tengah untuk Windows 11. Di sini akan menampilkan aplikasi atau file-file yang biasanya digunakan oleh pengguna. Adapun untuk Windows 11 ini dia akan menampilkan aplikasi yang paling banyak digunakan pengguna di seluruh dunia. Kemudian ada recommended. Recommended ini biasanya adalah file-file atau software yang biasanya digunakan oleh user. Tapi untuk Windows 10 biasanya itu ada utility atau alat-alat yang biasanya digunakan pengguna untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, mulai dari kalkulator, eh, foto viewer, dan lain sebagainya. Untuk setiap versi Windows itu berbeda-beda. Untuk Windows 8 biasanya dia akan menampilkan kotak-kotak dari utility-nya. Adapun untuk Windows 7 lebih ke sederhana untuk penampilan utility-nya. Kemudian kita akan melanjutkan ke bagian menampilkan pilihan ataupun apa saja yang dapat dilakukan ketika kita mengklik salah satu file, folder, ataupun software aplikasi ya. Di sini misalkan kita memilih klik kanan untuk virtual network, dia akan menampilkan pilihan pintu start, run administrator, open file location, pintu text bar, uninstall, feedback, remove from list. Ini untuk tampilan di Windows 11. Kemudian untuk langkah ketiga menjelajahi text bar. Di sini di text bar ini di bagian bawah ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Pertamanya mungkin kita dapat mencari file program ataupun yang lainnya dengan mengklik bagian search ataupun dapat juga menggunakan Cortana. Kemudian kita juga dapat menampilkan apa saja aplikasi yang dibuka oleh user secara bersamaannya dengan mengklik atau memilih text view yang ada di bagian sebelah kanan dari search view ya. Ini bagian sini, di sini dapat kita lihat bahwa user membuka untuk aplikasi Windows Explorer dan Chrome. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuka file baru seperti itu ya, atau eh, aplikasi baru. Contohnya di sini misalkan kita buka VMware Workstation. Di sini misalkan kita buka, kemudian kita dilihat text view-nya, kemudian kita dapat melihat VMware ini sudah ada di text view tersebut. Seperti itu. Kemudian di text bar ini juga kita dapat melihat beberapa icon atau notifikasi gitu ya. Di sini mulai dari beberapa aplikasi yang berjalan di background dari Windows Defender, Bluetooth, kemudian ada network jaringannya, kemudian uh, soundnya, ada baterai, dan ada tanggal seperti itu.
Untuk di Windows 7 dan 8 mungkin ada berbeda-beda tergantung versi Windows-nya. Untuk di Windows 11 sendiri ada fungsi notifikasi di sini di bagian tanggal seperti itu. Kita akan klik tanggal, kemudian akan menampilkan notifikasi dari apa saja yang dilakukan user seperti itu. Bisa menampilkan dari aplikasi. Misalkan di sini user pernah menggunakan snipping tool untuk mengcrop ya gambar dari screen. Kemudian di notifikasi ini juga tidak dapat mengaktifkan atau mematikannya dengan notification setting. Untuk di bagian notifikasi sih sebelumnya juga kita dapat mengatur ya untuk tampilannya. Misalkan ingin menampilkan notifikasinya atau tidak, kita dapat eh, men-settingnya di bagian sistem notification setting untuk mengaktifkan notifikasinya dengan klik tombol on dan off-nya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.